cuma sudah banyak yang sudah hadir. Mungkin dari model kita langsung dimulai saja ini Bapak. Baik, dengan jawab Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Awal Manajemen Albiora Bapak Hendra Wijaya beserta Ibu Suryani beserta juga dengan tim, dan juga kami hormati dari Ustaz Wido Putra Wijaya LCMA, dan juga yang juga kami sayangi para jemaah Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah berkata wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan insya Allah kesehatan jasmani dan juga rohani, serta kesempatan berkumpul dalam rangka manasik umroh bersama Albiora Travel di hari ini. Dan juga lupa salam dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat Islam istiqomah, berada dan masuk orang yang Islam istiqomah menuju jalan surga. Amin. 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 Baik untuk Bapak, Ibu-ibu bertempat di Hotel Amaris pada hari Sabtu 20 September 2025. Berikut akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan untuk memberikan keberkahan dari Allah SWT. Mari kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan acara yang kedua, yakni langsung saja yang disambutkan dari manajemen Albiora Travel. Dalam hal ini akan disampaikan oleh terhormat dari Bapak Hendra Wijaya. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu calon jemaah umroh PT Albiora Putra Wijaya atau Albiora Tour and Travel untuk keberangkatan tanggal 4 Oktober 2025. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga Bapak Ibu dapat memenuhi undangan kami untuk melaksanakan manasik umroh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaatnya dan dapat berkumpul bersama beliau dan orang-orang soleh lainnya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, manasik umroh merupakan suatu hal yang penting bagi jamaah yang baru pertama kali untuk melaksanakan umroh ke tanah suci Makkah dan Madinah. Saya mewakili manajemen Albiora mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu sekeluarga untuk melaksanakan perjalanan spiritual ini bersama kami PT Albiora Putra Wijaya. Insya Allah pelaksanaan ibadah ini akan sesuai sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk manasik umroh kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Ustaz kita Ustaz Haji Wido Putra Wijaya SMK AG. Dan saya ingin hanya menyampaikan beberapa hal terkait teknis keberangkatan. Yang kedua, bandara di Musola Sultan Ahmad Badarudin 2. Nah, keberangkatan kali ini itu 12 hari, program 12 hari. Nanti Bapak Ibu berangkat dari Palembang, transitnya ke Batam dulu. Mungkin lebih kurang transitnya 1 jam. Dan seterusnya Bapak Ibu akan melanjutkan perjalanan ke kota Jeddah. Dari kota Jeddah Bapak Ibu akan melanjutkan ke kota Madinah. Itu melalui transportasi bus ya. Transportasi bus. Setelah lebih kurang 5 hari atau 6 hari di kota Madinah, Bapak Ibu akan melanjutkan kembali ke kota Makkah.
melalui transportasi kereta cepat Aramain. Insya Allah keretanya beroperasi ya Bu ya. Karena informasi yang kami dapatkan dari tim di Saudi, di sana itu musim badai Ustaz. Jadi badai pasir. Tapi insya Allah mudah-mudahan keberangkatan Bapak Ibu lancar dan nantinya kereta cepatnya dapat difungsikan. Nah selanjutnya saya sampaikan bahwa selama berkegiatan nanti baik di kota Madinah ataupun di kota Mekah, ID card yang nanti kami bagikan untuk Bapak Ibu sekalian agar selalu dipakai. Jadi baik begitu keluar hotel ID card selalu dipakai atau salnya juga dipakai. Karena pengalaman kami Bapak Ibu kemarin juga jamaah yang keberangkatan bulan September, untung beliau disiplin ya, dia memakai ID card pulang dari Masjidil Haram dari kota dari Ka'bah dari Tawaf, dia berdiri di persimpangan, dia bingung hotel yang mana. Tapi alhamdulillah karena dia disiplin memakai ID card, dia ketemu juga sama orang Indonesia. Nah, lihat sama orang kita di sana, oh ini ada nomor tour leader, ada nomor tour leader. Jadi alhamdulillah orang kita di sana menghubungi tour leader menanyakan, memberitahu bahwa ada jemaahnya. Ini yang kebingungan hotelnya di mana. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa hotelnya di Maisat Al-Maqam ya Pak ya, saat itu, dan jemaah yang menemukan itu orang kita mengantarkan ke hotel tersebut. Jadi itu keuntungan kalau Bapak Ibu disiplin memakai ID card. Yang selanjutnya nanti pada saat di Batam mungkin lebih kurang 1 jam Bapak Ibu ke Jeddah, ke Madinah, ke Mekah, dan selesai melaksanakan ibadah balik lagi nanti dari kota Jeddah ke Batam lagi Bu. Ke Batam lagi, transit lagi, nanti juga setelah dari Batam baru balik ke kota Palembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya Pak. Pesawat jam berapa Pak? Pesawatnya lebih kurang Dari itu jam 6. Nah, karena jam 6 kita kumpul jam 4 Pak Tris, Pak D, itu karena antrian imigrasi. Ya, antrian imigrasi, dan kita pun bukan hanya kita. Nanti ada dari travel lain juga ikut di satu pesawat sama kita. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah penyampaian sambutan dari owner manajemen RDO Tour and Travel sudah disampaikan oleh Bapak Hendra Wijaya. Dan selanjutnya, ya untuk memberikan semangat kita calon jemaah tamu Allah, ya. Jadi Bapak Ibu calon jemaah manasik umroh PT Eldiora Putra Wijaya, kalau saya sebutkan bersama menuju ridho ilahi, jawabnya amin ya Ibu ya. Karena ini adalah sesuatu yang positif dan juga harapan kita untuk menambah berkah. PT Eldiora Putra Wijaya bersama menuju ridho ilahi. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita terpanjatkan dan juga dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yakni kopi break sambil menikmati snack yang sudah dihidangkan dan juga minuman mineral. Boleh Ibu langsung saja tanpa menunggu berlama-lama, kita akan mendengarkan dan juga melihat arahan langsung manasik umroh, dan ini akan disampaikan oleh Ustadz Wido Putra Wijaya LCMAG, merupakan pembimbing haji dan umroh bersertifikat dan juga merupakan ketua umum Himpunan Dai Muda Sumatera Selatan. Pada beliau kami persilakan. Boleh sambil ini Pak Bu, kalau ngopi ngeteh boleh ini. Iya. Tadi pas waktu coffee break tiba-tiba dipanggil. Oh ya, sambil menikmati. Ya silakan Bapak Ibu ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhil ayatil karimati insyaallah minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama jajaran manajemen PT Eltiora Putra Wijaya, Pak Mukarram Kanda Haji Hendra Wijaya selaku komisaris utama, dan Ibu Umi Haja Suryani dan beserta segenap jajaran manajemen Eltiora Tour. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan selalu dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dijaga oleh Allah, amanah dan jamaahnya banyak insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, calon tetamu Allah, duyufullah wa duyufur rahman, yang insya Allah akan ke tanah suci dalam waktu yang tidak lama lagi. Tadi saya dengar berangkatnya tanggal 4 Oktober Bapak Ibu ya. Hari ini 20 September. Saya hitung-hitung tadi H-14, 15 lebih kurang ya. Tidak lama lagi itu Bapak Ibu. Ya, tahu-tahu besok berangkat ya. Nah, karena itu hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk manasik persiapan menjemput umrah Bapak Ibu nanti menjadi umrah yang makbullah insyaallah ya. Umrah yang makbulah, umrah yang menjadi sebab di antara asbab diampunkan dosa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini semua ikhtiar kita sebagai hamba. Semoga nanti perjalanan Bapak Ibu tidak ada halangan ya, lancar, sehat walafiat, selamat pergi, selamat balik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya awali terlebih dahulu. Jadi berangkat ke tanah suci ini memang perjalanan yang istimewa. Setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti berharap agar bisa sampai ke tanah suci. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang tidak galak ke tanah suci, masalah ini berarti ya, masalah. Nah, karena itu tiap kita bertanya kepada orang, Pak Bu, galak ada ke tanah suci? Pasti galak. Tinggal nanti kemudian ada orang yang mudah jalan ke tanah suci, ya, ada juga yang dia berusaha keras untuk sampai ke tanah suci. Nah ini tentu balik kepada rezeki masing-masing. Tapi kita semua berniat, ya berhajat, insya Allah ya semua yang hadir di sini ini sampai kalau ke tanah suci insya Allah ya. Ya, yang belum jadi berangkat, yang sudah berangkat ngulang lagi dan lagi ya. Nah, memang kalau nak lemah itu ya ngurus travel ini yang ke haji ya. Tiap tahun pasti Umi ya dan seterusnya. Jadi habis dari sini ya kamu jadi alumni Eltiora ya. Kalau ada keluarga ya pacar direkom ke berarti kan. Iya apa-apanya ngomong baik dengan beliau ya gitu ini apa-apanya ya. Iya nah jadi itu saya izin berdiri Bapak Ibu. Jadi itu insya Allah. Nah yang paling utama kita nak ke tanah suci ini karena ini kan sudah jelas calon ya. Bapak Ibu yang sudah daftar, sudah siap berangkat, perlengkapan sudah ready, tinggal nunggu hari. Artinya
sudah mulai harus bersiap diri dan tidak ada persiapan paling utama. Pertama, yang paling penting kecuali meluruskan niat. Karena itu dalam ayat Al-Quran di suratul Baqarah itu ketika nyebut tentang ibadah ke tanah suci ini, itu terang sekali Allah meminta wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu itu lillah. Nah ini yang dijaga dulu kalau sebelum berangkat ya. Lillah itu karena Allah artinya ya. Dan di antara yang harus dipersiapkan pertamanya adalah niat yang tulus. Berangkat ke tanah suci betul-betul untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti Bapak Ibu tuh nikmati niat di situ tuh ibadah. Ke sana itu kan tujuan utamanya ibadah. Yang lain-lain itu melok sebetulnya itu. Yang diletak pertama itu ibadah. Ini saya tidak melihat jamaah yang agak muda, mungkin yang pada alam kalau ada, ya kadang-kadang kalau yang muda ini kan lengkap dia perlengkapannya untuk umroh itu. Ada tongsis, ya, ada handphone, dia nak buat konten kadang di situ dia, ya boleh, tidak dilarang, ya, tapi tetap yang paling puncaknya itu adalah niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum segala sesuatunya, sebelum ngomong kita bakal terbang di tanggal 4, sebelum kita nanti sampai di Nabawi, sebelum kita mulai bergerak ya untuk ke kota Mekah menunaikan ibadah umroh, niat ini kita jaga terus dari sebelum berangkat, ketika di tanah suci, bahkan sampai balik, ya. Sebab nanti perusak ibadah itu ada juga yang sesudah ibadahnya. Nah, di antaranya apa? Ujub itu datangnya lazimnya sesudah ibadah. Jangan sampailah nak berangkatlah bagusnya niat. Di sana bagus, asal balik mulai. Ya, apalagi kalau sudah berangkat haji misalnya itu ya, asal dipanggil wong dak nyebut haji dak mulai gitu ya. Ya, Pak Andre dak mulai. Ya, Pak Haji Andre bang mulai bisa begitu ya. Ya, nah, itu hati-hati ya. Nah, ini tapi ini umroh, insyaallah yang mudah-mudahan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus karena itu terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manasik ini untuk persiapan itu. Ya. Banyak persiapan untuk fisik, pasti insyaallah ya, mudah-mudahan sehat semua nih Bapak Ibu ya. Sehat semua. Ada yang sakit-sakit tak? Lutut sehat tuh. Ya. Iya. Saya nanya lutut kalau gitu jamaah umroh ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sana sehat insya Allah ya. Barokah Haramain, barokah tanah suci itu, barokah minum zam-zamnya itu nanti selama di tanah suci sehat insya Allah. Ya, tepuk-tepuk mana kamu rasa sakit, lutut tepuk sambil minum zam-zam lagi di sana ya. Kuat. Kan Madinah dulu ya sebelum umroh. Jadi nanti banyak minum kan zam-zam di situ. Minta kekuatan dari Allah. Ya, agar umroh nanti itu dilancarkan. Nah, ruhiyah tentu karena ibadah untuk ke tanah suci ini ya untuk ibadah itulah tadi kita sebut karena ruhiyahnya harus kuat. Karena itu di dalam ayat yang lain ketika nyebut persiapan Allah nyebutnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu tuh berbekal, bersiap-siap dan sebaik-baik persiapan dan bekal itu apa? Takwa. Ya takwa. Nah takwa itu ya bekal tadi itu ruhiyah, kekuatan iman. Karena itu ya latihanlah. Kayak kan kita tuh bangunnya apa? Tengah dalu ya. Ya tengah dalu tuh. Kalau di kita tengah dalu itu membangun jam 2 ya. Tapi di sana tak katik mengenal dalu ya. Malam apa kita turun rame terus di situ itu. Di situ tuh keadaannya kalau tidak rame, kalau tidak ramenian gitu ya, jangan mencari pulau sepi di situ itu. Jadi persiapannya sudah bisa dimulai. Kayak misalnya nak bangun jam 2, ya mulailah. Nah, kita pelan-pelan mungkin tahajud di rumah sekarang ya. Kalau misalnya nanti saya sering pesan ini juga, kalau nanti nak khotam Al-Quran mungkin di tanah suci ya, itu istimewanya Masya Allah. Kalau ibu khotaman dari baca Wadduha sampai ke Anas ya. Tapi sebelumnya itulah ngaco, namanya khotaman kan tinggal nutup. Oh itu istimewa nih depan Kubatul Khadra misalnya itu, atau misalnya di depan Ka'bah pas di Mekah. Nah itu bisa dimulai sebelum kita berangkat.
Makanya termasuk di antara persiapan ke tanah suci itu. Kan umroh ini tidak lama, 12 hari kan. 12 hari itu nyebut paketnya efektifnya berapa? 10 hari dipotong perjalanan pulang pergi. Nah, kalau baru mulai ngaji di tanah suci, ya pacak yang ngejarnya. Berarti 10 hari bagi 30 bagi 10 hari. Maka kamu harus ngaji berapa? 3 juz paling tidak. Ya, ayo baca Ustaz kan di sana untuk ibadah. Ya baca sebetulnya ya. Tapi lagi banyak juga yang motong-motong waktu tuh. Kamu jalan-jalan, sempat kamu baca Quran situ itu ya. Iya biasanya begitu. Belum kali kamu belanja, nggak masuk tempat penjualan tuh 2 jam nggak terasa itu ya. Iya hilang waktunya itu. Karena itu bisa dicicil ngajinya sejak sebelum berangkat. Nah mulai sekarang. Ini kan masih ada 14 hari. Kalau kamu sejus sehari lah ya, 14 juz dapat sebelum berangkat. Nah, sisanya pas di sana. Kalau kamu 2 juz, ada para khotam berarti itu ya. Yang penting khotamnya di sana. Nah, ngambil berkat tanah suci. Nah, ini yang kemudian kita harapkan. Nah, ini persiapan-persiapan itu ya. Mudah-mudahan karena itu kita berterima kasih dengan LTORA yang sudah memfasilitasi. Jadi ini dalam rangka untuk menjemput ibadah umroh yang mabrurah itu. Baik. Terus nah karena itu ya umroh ini niatnya harus dibaguskan. Terus dijaga lil hujum, meramaikan tanah suci dalam rangka untuk beribadah. Nanti tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, tahallul dan selesai. Maka niat itu harus betul. Lillahi ta'ala itu terus dijaga dari sebelum berangkat, ketika di tanah suci dan sampai kita pulang. Ya. Nah ini lihat tuh perjalanan kita itu. Nanti kan akan berangkat ke tanah suci tanggal 4 dari Palembang tadi disebut ke Batam terlebih dahulu. Ya. Nanti perhatikan itu. Selain niat ibadahnya selama perjalanan pulang pergi itu harus betul-betul dijaga. Ya, jangan sampai berangkat ke tanah suci untuk umroh, tapi sembahyang zuhurnya tinggal, misalnya begitu ya. Sebab sulit Ustaz ya dan segala macam sebab-sebab di perjalanan. Ya, agama ini tidak sulit. Ya, agama Islam ini di antara karakteristiknya apa? Mudah. Ya, mudah. Dinun yusr, agama yang mudah. Asal di perjalanan banyak dispensasi. Pacak ngabungkan 2 sholat jadi 1 waktu. Pacak merengkas yang 4 rakaat jadi 2. Dan pacak bersuci dengan banyu bisa diganti dengan tayamum. Ya. Maka nanti silahkan disesuaikan saja jam berapa kamu berangkat. Misal kalau dari sini mungkin subuh masih bisa. Karena subuh tidak baca digabung-gabung ke Ustaz boleh tidak isya waktu di rumahku sekalian subuh. Misalnya waktu isya, tidak baca. Itu namanya munah-munah. Jadi macam-macam namanya itu ya. Tidak boleh. Nah kalau lihat itinerary-nya mungkin masih bisa subuh tadi. Mungkin subuhnya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Terbang ke Batam. Transit nunggu di situ, nah nanti saya tak tahu jam berapa take off-nya dari Batam. Tapi kemungkinan biasanya zuhur dengan asar itu di perjalanan. Jadi nanti silahkan ya jam berapa? Ada tak? Jam berapa Umi take off yang dari Batam? Dari Batam. Jadi saya bisa jelaskan langsung sholatnya. Ada sholat zuhur pas. Sholat zuhurnya itu di pesawat. Di pesawat ya. Berarti sebelumnya itu boarding ya. Nah berarti lihat nanti. Kalau boardingnya itu sebelum masuk waktu sholat zuhur, pertama bersucinya. Kalau misalnya di ruang tunggu di Bandara Batam, Bapak Ibu masih bisa wudhu. Biasanya kan ruang tunggu itu kadang ada toilet. Ya kalau macam di Palembang tuh ada musolahnya bahkan di ruang tunggu internasional itu. Ya bisa berwudhu. Kalau Bapak Ibu bisa berwudhu, wudhu. Ya walaupun belum masuk waktu sholat zuhur. Ya. Sehingga nanti ketika naik pesawat, tapi harus belum batal berarti ya wudunya itu. Ketika naik pesawat dan masuk waktu sholat zuhur, ibu bapak pacak langsung sholat. Ya, kalau misalnya memungkinkan untuk mengambil air wudu. Dan kalau misalnya perjalanannya take off-nya dimulai seperti tadi, berarti zuhur asarnya dilakukan dengan jamak takdim ma'al qasar. Ya, jadi nanti perjalanan ibu dari Batam ke Jeddah itu sholat zuhurnya langsung nanti digabung dengan
asar namanya jamak takdim, dan bilangan rakaatnya dikosor. Yang asal sholat zohornya 4, asalnya 4, jadi 2. Ya, itu. Ini caranya agar kemudian ibadah kita bahkan di perjalanan pun selamat, ya, dan terjaga. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu tuh aku kemudian bersucinya dengan wudu, ya, lalu tidak batal sampai masuk waktu sholatnya, atau kemudian selain berwudu, tayamum misalnya itu. Saat tadilah wudu, tapi pas naik karena nunggu mungkin berapa jam untuk masuk waktu zuhur batal misalnya, ya, tertidur misalnya, maka harus bersuci lagi. Kalau sulit untuk mengambil air wudu dengan media air, maka kemudian ganti dengan tayamum, ya. Nah, itu untuk bersucinya. Sholatnya tadi, ya, jamak takdim ma'al qasar, ya, itu. Jadi nanti misalnya, ini langsung kita di fikih safarnya itu, ya. Kalau misalnya kalau wudu kan biasa gitu. Tayamum sebagai ganti wudu. Nah, para ulama termasuk MUI sudah membolehkan media yang ada dalam pesawat itu media untuk tayamum. Ya, jadi misalnya batal, kamu udah baca wudu di kamar mandi sempit, ya, banyak dikit, dan kan kalau di toilet itu larangannya jangan basahi lantai, ya. Oke, kalau wudu agak sulit, nah naik-naik itu udah baca sulit, ya. Saya tidak menyarankan, walaupun ada yang pakai dan membolehkan pakai apa sebutannya itu yang Semprotan. spray, ya. Nah, kalaupun mau pakai spray, pastikan airnya ngalir, jangan disemprot sini diusap, karena nanti menghilangkan makna ghusl, membasuh dalam wudu. Lebih baik tayamum sekalian, ya. Jadi kalau nak pakai spray banyak ini, semprot sampai dia macam netes, ya. Nah, biar dia termasuk dalam bentuk membasuh, jadi bukan cuma musab, ya. Itu. Nah, sekarang tayamum, anggap tayamum, ya. Ini nanti bisa kemudian dipakai untuk hal-hal yang sekiranya boleh kita bertayamum, ya. Jadi misalnya kita duduk di pesawat, nah, ini gimana duduknya, ya? Dengan saya duduk, nah, ya. Nah, depan ini kan kursi juga, bisa pakai media belakang kursi yang ada di depan kita, ya. Atau kalau yang duduknya di tepi dekat jendela bisa dengan di badan pesawat itu, ya, untuk mengambil media debunya. Memang tidak banyak, ya. Lain kamu bandingkan dengan depan rumah kamu yang ada tanah, bisa lain gitu, ya. Ya, ini debu dan debunya pun mungkin tadi tidak banyak, ya. Tapi para ulama kita membolehkan untuk bertayamum dengan media yang ada di pesawat. Jadi ambil, ya, tepuk begitu. Nah, tayamum ini kan hanya mengusap muka dengan kedua tangan, batas itu, baik, ya. Sehingga kemudian ketika kita menepuk tempat media debu itu, tepuk begitu, ya. Lalu kita usapkan di kepala, di muka gitu. Musab bahasanya itu, bukan ghusl dalam wudu. Kalau ghusl itu maka kita wudu ngambil air, kan ini. Itu ghusl namanya. Tapi kalau kemudian tayamum itu mashul wajhi, sama macam kita rambut tuh main juga cukup mashun kalau wudu, ya. Maka dalam tayamum muka itu mashun, musab, bukan membasuh. Karena itu nanti dalam praktek menyentuhkan tanah atau debu itu ke muka, dia tak sama dengan wudu. Jangan sampai tayamum nanti ngambil tanah, kamu usap-usap ke ini, macam kamu berwudu, jangan. Ya, iya. Nah, itu maspun saja. Jadi sudah kamu sentuhkan di media tadi, maka ambillah. Nah, ya, begini saja. Dari sini atas ke bawah, tarik ke tengah, kamu bukan di tengah. Ya. Nah, sudah sekali, baik. Sudah. Lalu kemudian tepuk lagi, agak geser dikit dari tempat pertama kamu nepuk tadi. Ya. Nah, sudah angkat untuk kemudian mengusap kedua tangan, ya. Sama konsep prakteknya itu mashun, bukan ghusl. Kalau kita wudu baca ini, nah, ya, melakukan air. Kalau ini dia sekali sentuh saja. Karena itu dalam kitab
Kasifatus Saja karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, penjelasan terhadap kitab Safinatun Najah itu diajarkan konsep sekali sentuh, praktek sekali sentuh dalam membasuh tangan, mengusap tangan bukan membasuh. Ya, ini kan sudah ada debu nih, ya. Nah, ini dari sini kita mengusap yang kanan dulu dengan debu yang ada di tangan kiri. Ya. Nah, agar dia tidak berulang-ulang. Kalau berulang-ulang kan bisa main. Nah, itu nanti hostel kalau dalam wudhu itu menyentuh saja. Jadi ini ambil setengahnya dulu, separuh dari sini. Jangan digenggam. Di dalam kitab Kasifatus Saja begitu. Tarik sampai ke siku. Nah, siku batasnya kan sudah terpakai separuh. Yang separuhnya untuk bagian apa berarti dalamnya. Tadi kan bagian luar tangan sampai siku. Putarkan. Nah, jadi bisa juga diangkat ya. Nah, sampai pergelangan saja. Ini kan ada debu nih untuk dipakai mengusap tangan kiri. Tinggal dibalik begini, Bre. Nah, ditarik ke siku sama macam mengusap yang kanan. Nah, baru ditemukan di atas. Selesai. Ya, sangat mudah. Ya, kita ulangi, memang ini slow motion ya. Nah, ya ini sudah Pak debu untuk tangan tadi ya. Nah, kita tarik sampai ke siku. Nah, putar. Nah, tarik ke atas, usap. Batas pergelangan saja, ya. Sudah selesai tangan kanan. Tangan kiri sekarang yang kita usap dengan debu yang ada di tangan telapak kanan. Nah, paling begitu ya. Nah, terus wow. Nah, balik lagi. Nah, ya. Ini cepat kalau sudah ini ya. Nah, ya itu untuk media kita mengganti wudhu. Siangnya jadwal untuk meninggalkan Madinah untuk berangkat ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, pertama urutannya itu baik sunnah umrahnya terutama waktu bapak ibu mandi ya, mandi yang hari terakhir di Madinah itu. Kapan mandinya Ustaz? Terserah, lain-lain. Waktu ada yang asal nak ke masjid harus mandi dulu, ya, atau mungkin dia langsung wudhu dan mandi ke masjid, mandinya sudah sarapan. Intinya mandi bapak ibu di hari terakhir di pagi hari di kota Madinah itu langsung niat sunnah mandi ihram, ya. Misal ibu mandinya jam 3 bangun, bapak mandi jam 3, niatkanlah itu juga mandi sunnah ihram, ya. Kalau misalnya nanti di jam 7 jam 8 tidak mandi lagi, ya. Sebab kalau nak mendekatkan waktu zuhur ketika kita meninggalkan Madinah itu agak sulit gitu nak bersiap mandi, kan pakaian sudah dikoper sudah diletak di bawah, ya, karena masuk bis dan sebagainya. Karena itu mandi kita hari itu sekaliguslah niat mandi sunnah ihram, ya. Nah, lalu setelah itu ya macam biasa, ya, kita sholat sampailah nanti di siang hari untuk meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi tadi saya dengar naik kereta cepat ke haji ya. Karena itu biasanya berapa kereta cepat? Sore. Polanya sama, makan siang dulu ya di hotel. Kamu baca yang bis juga ya. Nah, jadi memang sama waktunya. Jadi nanti bersiap-siap, ya. Bapak Ibu sekalian, zuhur hari terakhir ini masih sempat ke Nabawi, ya, masih sempat ke Nabawi, sholat adaan bersama imam di situ. Nah, di sini biasanya sekalian sholatnya itu dijamak dengan asar, ya, dijamak dengan asar. Jadi setelah sholat zuhur bersama Imam Nabawi, nanti Bapak Ibu tegak lagi. Kalau Bapak Ibu rombongan misalnya sholatnya deketan, bisa berjamaah, atau kalau tidak dewe-dewe. Tegak lagi untuk sholat asar, ya, tegak lagi untuk sholat asar. Saya biasanya kalau jamaah, ya, zuhur asar, kalau dia tidak dikosor berarti tidak dikosor galau.
Kalau dari kosor galau, walaupun boleh. Ya, kalau misalnya zohornya karena melok imam di situ kan pas. Ya, kaget nak asar, nak kosor boleh. Tapi saya biasanya nyamukan, kebiasaan itu ya, tajribah namanya. Jadi asarnya juga 4. Jadi ngambil jamak takdim juga tanpa ngambil kosor. Ya, itu maksudnya. Ya nanti zohor nih kenabawi. Ya, misalnya berempat sekamaran bareng deketan. Selesai salam, boleh dijamakan lagi kamu. Salah satu dari bantu maju jadi imam. Oh, ya. Kan memang pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Rupanya 4 itulah kalau di kamar ya. Iya. Iya, tapi kalau aja tuh imam di Masjid Nabawi rupanya imam 4 ya. Nah, boleh sholat asar ya 4 rakaat. Selesai balik ke hotel. Nah, itu. Nah, nanti disinilah untuk persiapan umroh juga sudah dilakukan. Misalnya untuk bapak-bapak ya, beberapa keberangkatan misalnya kita tergantung nanti arahan dari TL-nya. Biasanya ada yang sudah pakai kain ihram sholatnya itu. Nah, jadi nggak boleh pakai kain ihram biar kakek tidak sibuk berganti-ganti lagi ya. Tapi masih boleh pakai dalaman, kan belum niat umroh ya. Ada juga jamaah lah disampaikan begitu, kan aku masih nak baju biasa ya. Apalagi kata kamu tadi masih nak makan dulu, aku makannya lain dengan yang lain ya. Tumpah dikit sana sini kena kain ihram putih itu jadi salah dulu, terserah. Tapi kalau mampu pakai kain ihram sudah bagus, silakan ya. Ibu-ibu juga biasa sudah siap-siap. Kalau ibu kan lebih simpel. Kalau untuk umroh pakai yang macam ini pun sudah boleh ya. Nah, tapi biasanya diminta bajunya sama putih-putih ya untuk ibadah umroh ini. Karena itu untuk ngambil sunnahnya ya. Kemudian kita bersiap diri sejak sebelum kita zuhur ke Masjid Nabawi. Nah, sudah saat itu belum nih niat umroh belum, karena nanti kita tinggalkan dulu kota Madinah. Bapak Ibu boleh kemudian masih pakai minyak wangi ya. Itulah kesempatan kalau nak pakai pengharum ya, masih boleh. Dan terus next. Nanti kemudian sudah habis zuhur balik ke hotel makan, baru kemudian melok arahan dari TL dan Mutawif kita masuk bisku Pak ya untuk mengantarkan ke stasiun kereta Haramain ya. Nah, nanti silakan disesuaikan keadaan di sana, jam-jamnya. Yang jelas tadi karena kita sudah jamak takdim zuhur asar, jadi sudah agak plong gitu ya, sudah agak tenang. Kita udah bakal mikir lagi nanti asar jam mana, karena kita sudah selesai ya. Nah, saat hari terakhir itu juga ini mumpung teringat, pamitlah dengan Nabawi sekaligus juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu masih sempat untuk duha hari terakhir itu ya, jam-jam 10 sebelum zuhur itu ya, datang lagi ke masjid ya, sholat mungkin duha hari terakhir itu, hari terakhir kan, nikmati, lalu kemudian mengucapkan salam. Kalau misalnya letak hotelnya di depan ya, mendekatlah ke Qubatul Khadra itu kubah hijau itu ya. Kalau Ibu posisinya di belakang agak jauh nak mutar, maksudnya posisi hotel di belakang masjid, berarti cukup dari jauh juga bisa menunjuk tanda baik ke Nabawi itu ya. Amin ya, ngomong dengan Rasul, baca sholawat, sampai doa minta ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki berkunjung lagi ke Nabawi ini ya. Nah itu baik. Jadi ini untuk hari-hari terakhir ketika kita di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan selanjutnya sudah makan tadi masuk bis, tetap ke Ali, tetap ya. Jadi ngambil mikotnya di situ ya. Ya, sebab aku belum pernah ya. Kalau main itu ya dia bis terus asal nawani jamaah selama ini ya. Ya tapi yang Oktober ini mudah-mudahan haruman, jadi ada pengalaman ya. Jadi ke Ali tetap. Ya. Niatnya setelah di situlah atau di stasiun niat. Di Ali itulah kan sudah kita sholat masuk ke bis lagi niat. Nah baru ke stasiun ya. Ada berapa jauh dari Bir Ali ke stasiun? Tidak tahu, setengah jam ya. Ya. Baik, jadi sudah nih makan siang, lalu berangkat meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Itu sholawat ya, awal-awal kita meninggalkan itu sholawati minta lagi ya Allah mudah-mudahan rezeki ziarah lagi ke sini. Tujuannya ke Bir Ali. Next ya, mana Bir Ali? Next terus
kali itu Madinah. Nanti dari hotel kita akan menuju Zulhulaifah namanya itu ya. Zulhulaifah itu yang tadi lah kita sebut Birun Ali. Kita nyebutnya Bir Ali, tapi cepatnya kayak gitu. Bir Ali ya. Birun Ali sebetulnya begitu tulisan Arabnya. Zulhulaifah nama kawasannya. Nah di situ nanti Bapak Ibu akan turun ya. Jadi dari hotel bis tetap ke sini. Ini tidak jauh, 15 menitan, 20 menit lebih kurang ya. Nah, nanti mungkin yang agak itu nyari parkirnya bis itu nanti turun di sini Masjid Bir Ali yang fotonya tadi ada di depan ya, slide ini tadi. Itu tujuannya untuk melakukan sholat sunnah ihram. Tak ada yang lain, ya. Tak ada nak berlama-lama di situ, tak ada nak baca yasin di situ misalnya, ya. Tidak, cuma nak kemudian ngambil sholat sunat ihram dan nanti itu batasan kita untuk membaca niat umrah, ya. Jadi nanti ikuti arahan. Karena kadang-kadang ya parkirnya itu ada yang dapat dekat, ada yang dapat jauh, ya. Jauh tuh dekat juga masih di jalan, ya. Nah, jadi masuk masjid secara berombongan, lalu nanti kemudian melakukan sholat di situ. Bapak Ibu masuk masjid, pertama sholat yang dilakukan sholat sunat tahiyat dulu, ya. Pokoknya asal kamu ketemu masjid di sana, ada masjid Kuba tadi ya, masjid Omama itu pacak masuk tuh. Bapak-bapak rasanya, ibu-ibu tidak bisa rasanya ya. Ada belah situnya masjid apa ini masjid yang hitam tuh? Abu Bakar. Abu Bakar ya, sampingan Gomama. Ya, belakangnya lagi putih Masjid Ali ya. Kalau itu dibuka, Abu Bakar biasanya dibuka. Asal Gomama buka, Abu Bakar buka. Ya. Nah, Masjid Ali yang belum termasuk itu ya. Nah, kalau misalnya sudah buka juga. Buka juga ya. Kalau misalnya pajak masuk, sholat tahiyat. Tinggalkan jejak ya, di masjid-masjid di mana yang kita temui kan. Semuanya jadi saksi itu kan. Pernah sholat di sini, pernah sholat di sini, termasuk di sini. Jadi Masjid bin Ali, waktu kita sampai di tempat mikot, sholat dulu pertama sholat sunat tahiyat, dua salam, baru kemudian berdiri lagi, sholat sunat ihram, ya, 2 rakaat dua, ya. Bacaan kalau sholat sunat ini seperti lazimnya sholat sunat, asal selesai al-fatihah rakaat pertama maca al-kafirun. Asal selesai rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah maca Al-Ikhlas. Nah, cukup itu ya. Sama yang panjang-panjang. Kita mampir cuma untuk sholat sunnah. Dan setelah sholat sunnah ihram, maka bergegaslah keluar dari masjid. Ya nanti biasanya ada titik kumpulnya. Mungkin ada yang pengen mengabadikan kenang-kenangan di Masjid Bir Ali atau secara berjamaah untuk dokumentasi travel ya. Itu situasi di sana nanti ya, silakan nanti ada TL atau mutawif yang mengarahkan. Selesai baru kemudian masuk lagi ke bis, ya masuk lagi ke bis. Nah masuk ke bis ini baru persiapan untuk rukun umroh yang pertama. Next tadi ya atau balik atau next ada next. Nah ya untuk masuk rukun yang pertama yaitu niat, ya berniat. Jadi disitulah nanti. Nah, tapi sebelum berniat, TL atau mutawif, ya siapapun yang memegang mic di bis itu nanti untuk menjelaskan, maka larangan-larangan ihram itu pastikan dulu sebelum mengucap niat umroh, tidak ada larangan yang sedang terpakai, ya atau sedang dilakukan. Ya, sebab nanti kalau sudah berniat itu ada larangan mulai berlaku. Ada larangan nanti untuk bapak-bapak, ada larangan untuk ibu-ibu, ada larangan secara bersamaan bapak dengan ibu sama-sama dilarang. Ya, nah itu harus diperhatikan selama kita masih pakai ihram itu. Nah, coba lihat larangan itu sebelum kita lihat next. Agak jauh dikit. Nah ini tadi bin Ali tadi ya. Nah, kalau sholat tahiyat terus. Nah ini larangan ini ya. Pertama larangan untuk bapak-bapak. Pertama tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit. Jadi ketika masuk bis lagi sebelum masang niat itu mutawif harus memastikan bapak-bapak itu tidak lagi pakai pakaian yang berjahit. Ya,
Kalau tadi misalnya ada yang dari hotel pakai kain ihram tapi masih pakai apa? Sepan pokok, atau sepan pokok ya. Ya sama pendek ya atau pakai sempak misalnya. Itu harus dilepas dulu. Ya. Pastikan, Jokowi harus tanya, pastikan bapak-bapak, ini tuh bapak-bapak nih. Bapak-bapak, pastikan jangan lagi dalaman. Pucuk bawah, ya. Pucuk bawah. Kalau misalnya masih ada yang pakai baju kaos dalam misalnya harus dilepas sebelum mengucap niat umroh, ya. Dan itu batas itu baik kalau mutawif mengingatkan, ya. Tidak mungkin nggak dipegangnya siko-siko. Masih ada dah, ya, jangan ya. Iya, itu asal sudah diomong sama itu benar batas itu baik. Ya, sebab nanti misalnya yang lain bisa dilihat. Larangan kedua, tidak boleh lagi ada penutup kepala yang melekat. Misalnya masih ada yang pakai peci, kan kelihatan, Pak pecinya Pak lepas dulu, ya, lepas masuk tas, ya, jangan masuk ini, kaget terpakai tidak terasa misalnya, masuk dalam tas singit ke dulu, ya, atau topi atau apa dan sebagainya. Dan tidak boleh pakai alas kaki yang menutupi mata kaki, ya. Jadi yang aman itu pakai sendal untuk umroh itu nanti, ya. Ustaz, aku pakai sepatu boleh nggak? Aku bawa ke tanah suci. Oh, sneakernya misalnya, boleh silahkan. Kan kayak ada jalan-jalan, ya. Pakai sepatu boleh. Tapi pas umroh nggak boleh pakai alas kaki yang menutup mata kaki. Yang aman pakai sendal, gitu ya. Sendal ringan itu sendal yang putih, ya. Atau hitam, sendal jepit itu bahasanya itu, ya. Itu lemah atau harus ada di bawah. Untuk nanti juga kita ke masjid dan seterusnya. Itu larangan bapak-bapak. Larangan ibu-ibu. Pertama tidak boleh nutup telapak tangan ini nah. Karena itu hati-hati kalau pakai apa? Sarung tangan. Manset, ya. Manset itu sarung tangan itu jangan sampai yang nutup. Baik itu sebagian atau paling keseluruhan. Yang kedua nutup muka, ya. Masker atau cadar harus dibuka. Ya, ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh. Next step. Nah, tadi larangan khusus bapak, larangan khusus ibu. Larangan secara bersamaan ini. Asal nanti sudah niat umroh sampai selesai tahallul, ini tidak boleh dibuat. Tidak boleh potong kuku, ya. Tidak boleh nyukur kumis, ya. Tidak boleh nyambut jenggot, apa bela yang ada di badan gitu. Termasuk mengelupaskan kulit. Gatal tadi misalnya, saking hasilnya bergaut, ya bergaut tadi, lupas, jangan tepuk-tepuk gitu ya. Nah, juga berikutnya tidak boleh lagi pakai parfum dengan semua turunan-turunannya, apapun bentuknya, minyak wangi, ya. Termasuk yang harus hati-hati nanti kan ketika sampai di Mekah, ke hotel dulu, ya, biasa ada makan dulu, kemudian ke kamar lah untuk persiapan umroh, mungkin wudhu. Atau mungkin ada yang buang air, hati-hati di situ. Oke, karena biasa buang air besar, misalnya pakai sabun, hati-hati, tidak boleh saat itu. Karena harum, membawa sifat harum juga. Nah ini, yang lain-lain, tidak boleh bertengkar, ya, pasangan, ya, dengan kawan senama, tidak boleh selama kita ibadah umroh itu. Tidak boleh berhubungan suami istri, ya, berkata yang tidak baik. Itu aman lah insya Allah ya. Beberapa item terakhir itu agak sukar terjadi untuk uang ibadah umroh. Biasanya haji yang pakai kain ihramnya itu sampai 2-3 hari, ya. Nah, tapi yang pangkal-pangkal itu harus hati-hati, jangan sampai terlanggar. Nanti kalau dalam perjalanannya ternyata ada yang dilanggar, ngomong, ya, sampai ke dengan TL-nya atau mutawif Ustaz, aku tadi lalu dia soal, ya, asal buang air besar, bersabun, ya. Habis itu karena tadi makan bersikat gigi, ya, bopang berarti itu ya. Iya. Nah, ngomong, nggak boleh diam. Diam belah, nggak tahu juga mutawif tadi itu ya. Bukan tentang mutawif tahu hidayah, tapi pada umrohnya itu dipertaruhkan. Ngomong ya. Nanti mutawif kalau kemudian melihat ini jamnya ini termasuk pelanggaran berat atau menengah atau kecil ya, nanti itu ya bisa di ini nanti mutawifnya mudah-mudahan paham tentang fikih dan itu ya. Ya sebab nanti tidak semua pelanggaran ini harus membeli kambing. Iya kan itu tingkatannya membeli kambing yang paling besar itu ya. Itu. Kalau orang haji kalau sampai berhubungan suami istri lagi berihram itu batal hajinya, tidak bisa didandami ulang lagi haji tahun depan ya.
Nah ini larangan-larangan ini ya. Baik, dah. Terus balik lagi berarti ya. Ya. Kan Bapak-bapak sudah pasti juga ada hati apa-apa lagi di dalam, ya sudah dicek masing-masing. Baru nanti Mutawif akan mengajak melaksanakan rukun yang pertama dari umroh, yaitu niat. Ya, disinilah mulai ini perjalanan umroh kita dimulai di sini. Ya, ini niatnya inilah tidak panjang. Ustaz belum hafal, jangan risau ya. Masih ada waktu setengah bulan. Ya. Asal berangkat tak hafal juga, jangan risau juga. Kakek dibimbing ini. Ya, dibimbing, langsung dibimbing ya. Dibacakan, kemudian jamaah di bis melodi. Ya, nah, anggaplah ini di bis ya. Bapak Ibu sudah dicek kalau ya Pak ya, kita mari sama-sama baca niat. Nah, nanti akan dibimbing. Coba kita baca ya. Saya baca dulu. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma Umratan. umratan. Nawaitul umrata. Nawaitu umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dan selesai. Saat itulah maka kita disebut muhrim, muhrimah, orang yang sedang berihram. Ya, itu maksudnya muhrim itu orang yang sedang berihram. Maka kalau sudah terbaca ini, larangan-larangan tadi harus diperhatikan, tidak boleh digawikan. Ya, sampai sudah berniat, ya. Tidur misalnya di perjalanan, lalu kakek terasa agak dalam ini pakai minyak, nah itu pelanggaran, ya. Jadi tahan dulu. Tidak lama nanti sampai selesai umroh malam harinya, tahallul, runting, maka larangan itu tidak berlaku lagi, ya. Jadi ini sudah, maka nanti biasanya oleh mutawif akan diajak kita untuk membaca talbiyah, ya. Baca talbiyah sebagai ungkapan kita sambut seruan Allah. Kita sudah berniat untuk umroh, ya. Coba kita ini ambil feel-nya ya, zautnya itu ya. Belum talbiyah dari tadi ya. Ya sekali lagi, insyaallah mudah-mudahan talbiyah ini menyampaikan kita nanti betul-betul talbiyah nanti di tanah suci ya. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ya, nanti akan terus diulang-ulang ya, dibimbing. Mungkin nanti mutawif juga dari perjalanan di Bir Ali sampai ke stasiun setengah jam tadi lebih kurang akan disampaikan Ulaiman, wal irsadat, tausiah, najat talbiyah dan sebagainya sampai nanti Bapak Ibu di stasiun ya. Dan menunggu lagi di situ check-in dan sebagainya. Lalu mulailah perjalanan ke tanah suci Mekah ya, pakai Haramain. Ada 2 jam, nanti 3 jam, 2 jam ya. Nanti sampai di stasiun Mekah, naik lagi kendaraan ya. Iya, berapa jam ke hotel? Setengah jam pulau ya. Iya. Nah, itulah nanti perjalanan Bapak Ibu untuk menuju kota Mekah. Nanti silahkan selama perjalanan yang nak berzikir, yang nak solawat, yang nak ngaji ya. Iya, mungkin ada yang nak istirahat juga boleh 2 jam ya perjalanan di dalam kereta cepat tersebut. Sampailah nanti di kota Mekah Al-Mukarramah ya. Nanti di stasiun di kota Mekah dibawa lagi Bapak Ibu menuju hotel dulu ya, ke hotel lagi. Nah ya, nanti ketika sampai di Mekah ini sama, jangan terlalu kemudian nanti sibuk ya untuk kemudian ngurusi pakaian, biarlah dulu ya, biarlah dulu. Nanti tengoki estimasi waktunya, mungkin diajak makan dulu. Nanti setelah itu persiapan untuk melakukan ibadah tawaf sebagai lanjutan dari rangkaian umroh kita ya. Kan baru dimulai rangkaian umrohnya. Nah, nanti akan di hotel
lalu kemudian kita keluar ya untuk bersiap melaksanakan ibadah tawaf, sa'i sampai tahallul. Nah, ya. Jadi nanti silakan. Pokoknya di sana tuh meloi arahan dari mutawif. Asal kata mutawif Bapak Ibu, silakan makan, balik ke kamar dulu, istirahat sebentar sambil siap-siap. Mungkin ada yang nak ambil wudhu, mungkin ada yang nak buang air. Nanti jam sekian kumpul lagi di lobi. Nah, ya. Itu kalimat sakti mutawif dengan TL, kumpul di lobi ya. Sering dia bakal mengucap begitu ya, nulis di grup WA ya. Asana Siti itu kumpul di lobi ya. Kumpul di lobi itulah tempat kita untuk kegiatan bersama. Nah, lalu nanti sudah kumpul di lobi baru kita akan bergerak. Nanti kita akan menyisir jalan-jalan di sekitaran hotel. Tujuannya kemana? Masjidil Haram ya. Masjidil Haram. Kita nak menyambung rangkaian rukun umroh ya. Terus mana lagi? Apa yang bakal kita buat berikutnya? Terus yang kita bakal buat itu ya tentu tadi untuk sambung ibadah tawaf ya. Ibadah tawaf. Kita akan sambung ibadah tawaf itu. Nah, nanti silahkan terutama apalagi yang pertama sampai ke tanah suci ya. Nikmati niat itu. Kan dari kejauhan lah mulai itu. Hotel di mana? Rencana? Iya. Yang di Mekah? Hajian ya. Nah, resis hajian itu ya. Nah, soalnya ada jauh itu. Jadi jalan, lah nampak tuh Masjid Al-Haram. Nikmati itu. Baik yang sudah mulai, apalagi yang baru pertama, ya. Nah, nikmati, ya. Lalu nanti akan menyisir mulai masuk lewat pintu khusus untuk umroh. Turun dari eskalator ke bawah ya. Nanti akan dibimbing tuh. Sebelum nanti ke matof, tempat tawaf, biasanya kita akan diajak dulu untuk mencari tempat kita nak sholat maghrib dengan isya. Kalau belum, ya kalau belum, silakan disesuaikan waktunya di sana. Kalau belum berarti kalau kita yang biasa naik bis, memang belum tuh maghribnya dilewatkan karena di perjalanan ya. Nanti akan dijamak akhir sekaligus dengan isya di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di Masjidil Haram ya. Ngapa terbaik? Asal kita lah masuk di situ, maka semua ibadah berlipat kali ganda lagi. Bukan 1000 becak di Nabawi, 100.000. Wa salatun fil harami khairun wa afdal min mi'ati alfin ya. Lebih baik 100.000 daripada tempat-tempat yang lain. Nah ini ya, sudah sholat ya, maghrib isya dibimbing, baru nanti sama mutawif kita berbaris, kita sama-sama jalan ke matof, tempat tawaf ya. Mulai itu dari kejauhan nggak kelihatan tuh, sambil kita jalan tuh apa yang kelihatan? Ka'bah ya. Nikmatinya itu pandangan pertama langsung dengan Ka'bah tuh. Kalau yang baru pertama ya, ambil feel-nya itu, zautnya itu ya. Oh ya Allah, ini dia punya arah kiblat selama ini ya. Ada depan mata. Ya. Saya tidak pernah pesan waktu manasik main Bapak Ibu nanti asa melihat Ka'bah nangis ya. Tidak pernah berpesan. Nangis dewek kamu tuh ya. Ya, asa kamu nengok Ka'bah dan nangis tuh. Tepuk dado. Ya Allah, ngaku dan nangis ya. Paling tidak kamu netes ke banyak mata tuh karena yang sebelah nangis. Nah, melolah nangis paling tidak itu ya. Nah, jadi haru gitu itu, haru pasti ya. Izin Pak Ustadz ya, kita sambil. Oh iya, iya kan kita makan ini nih ya. Sebab habis acara lain dulu makanan ini ya. Nah, ya. Nah, dua kali nggak baca, misalnya dengan pereng-pereng ini. Nah, jadi itu kita keluar aja. Keluar ke tawaf apa dah usah. Ka'bah. Ada tak? Ada. Jadi kita ke situ, ini ya. Oke. Ya, jadi kalau kita kemudian mulai itu menyisir. Ini kan jamaahnya 20-an ya. Nah, jadi itu insya Allah barisannya tidak terlalu panjang ya. Nah, tapi tetap harus rapi. Ya, karena memulai ibadah tawaf ini mulainya bilangan uangnya 20, selesainya juga 20. Jangan dulu ada yang terpisah di situ ya. Nanti TL-nya yang kuning gitu ya, atau mutawifnya. Nah ya, bahasanya kalau ada yang
hilang-hilang itu terpisah ya, dengan itu sesat, gitu kan gitu ya. Iya, bagi ada kawan sekarang upload di grup loh. Iya, Ustaz, ini sesat. Oh, bisa di grup di uploadnya itu ya. Ya, siapa yang ribut? Keluarganya yang di Palembang ya. Drakring nelpon TL-nya itu ya. Ya Ustaz, cari ke emakku itu di mana? Ya, bisa sesat itu ya. Oh, kadang teleponnya baru ketemu loh Ustaz. Padahal kita tadi kalau ada jamaah terpisah, kan tadi sudah dipesankan oleh Kak Haji ya, bawa terus ID card. Kita tuh kalau ada jamaah terpisah dari rombongan, ya terutama waktu hari-hari yang selama di situ kan sholat 5 waktu kan tidak rombongan lagi, bukan tungguan anak ke masjid om 20 terus misalnya deh. Iya, dewek-dewek sekamar minimal itu berangkat ya. Kalau ada yang terpisah, ya kita tunggu dulu. Iya, di mana dicari Masjidil Haram itu ya? Iya, misalnya paling kita tunggu ya kita tunggukan setengah jam. Biasanya itu. Kalau dia bawa ID card, ya kalau ibu bapak atau siapa yang terpisah, tidak tahu arah balik. Jingok kan banyak orang gitu, yang muda-muda yang megang HP deh, tolong deh aku ini terpisah, ya nak balik ke hotel tapi tidak tahu ini hotelnya. Jadi di ID card itu ada nama hotel, ada nomor telepon pembimbingnya, jadi ditelepon, ya Pak ini ada jamaah kamu terpisah, dia nak balik ke hotel, video call di mana? Depan WC Tigo, ini WC favorit ini ya, jamaah umroh, asal ada yang terpisah, suruh ke WC Tigo, ya karena tempatnya tuh tengah ya, tengah dari berapa arah untuk ke hotel itu, baru dijemput, ya, baru ketemu. Nah itu, jadi waktu kita tawaf bilangannya mulai 20 ya selesainya juga 20 agar lancar nanti tawaf sa'i ya untuk kemudian kita melanjutkan ibadah ini. Jadi tawaf ini ritual yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran ya. Jadi nak keluar kita nih Pak. Saya kenalkan dulu beberapa ini. Ini Hajar Aswad, sudut ini sudut Hajar Aswad ya. Ditandai dengan nada Hajar Aswad di sini. Ini sudut untuk memulai tawaf, ya. Lampu hijaunya ini. Oh, lampu hijaunya ya. Iya. Nah, ya memang nanti searahnya ini di bawah ini ada lampu hijau. Tapi kalau kita jarang nongkrong ada tengok. Di sini ada lampu hijau ya. Ada untuk lantai 2, nanti lantai 3 juga ada seluruhan dengan Hajar Aswad. Nah, ini pintu Ka'bah. Jarang dibuka kecuali untuk tamu-tamu kehormatan, biasanya presiden ya. Ya masuk dulu tuh Jokowi masuk, Prabowo masuk ya. Kita yang belum tuh ya. Jadi presiden dulu baru baca masuk. Dari pintu ke Hajar Aswad kalau aslinya sekitar semua ini mungkin ya jarak. Itu namanya Multazam. Ya. Tempat yang paling istimewa kalau nak berdoa. Iya. Cuman bertaruh nyamuk bahasanya itu ya. Kawasan ini kawasan paling ramai. Wong nak Hajar Aswad, wong nak berdoa gantung di pintu Ka'bah, dan wong nak ke Multazam ini. Nanti di sini ada Maqam Ibrahim, posisinya di sinilah ya, Maqam Ibrahim, ya, yang besar ini ya, tahu ya, nanti ada gambarnya. Di sini ada tengah lingkaran Hijir Ismail, ya, di sininya ada pancuran Talang Banyu, Abu Hujan, ya. Nah, ini sudut ini sebelum sudut Hajar Aswad ini namanya Rukun Yamani ya. Sekarang Rukun Yamani ini kiswahnya diangkat sejak sudah Covid, diangkat selama inilah. Nah, jadi kelihatan batu Ka'bahnya itu ya. Saya tidak tahu alasan utama ngapo di bagian ini yang diangkat. Selama ini lebih kurang ya. Ngapo diangkat itu ya. Mungkin saya tidak pernah di mana untuk memastikan itu. Mungkin untuk menghibur. Kamu kalau tidak baca Nyium Hajar Aswad, cium berarti
rukun yamani ini ya. Ya, karena ini diangkat dan langsung memperlihatkan dinding Ka'bah, lah rame puluh di sini itu ya, walaupun tidak seramai Hajar Aswad. Jadilah berebut puluh wong di sini. Nah inilah ya bangunan sekitar Ka'bah. Nanti kalau ini pasti dakati travel yang menjanjikan. Pokoknya masa kamu berangkat dengan travel kami pasti nyium Hajar Aswad. Tak pernah terdengar ya. Iya. Karena ini pertarungan ini ya. Iya. Kaki kamu lihat-lihat di situ tuh Camano ya keadaannya. Kalau nak nyoba boleh. Ya, tapi mandiri. Lihat-lihat kekuatan diri ya atau waktu. Saya pernah tercium itu malam biasanya. Dia malam jam 12. Jadi dari hotel sengaja nih jam alat itu kalau ada jamaah melok ya sikok 2 jam 11 turun. Kalau nak nyium Hajar Aswad jangan bawa apapun, jangan bawa tas lempang, jangan bawa HP ya. Untuk bapak-bapak misalnya harus siapa yang nak nyium Hajar Aswad. Jadi memang niat sekali itu ke masjid nak nyium Hajar Aswad. Sebab ngapo rawan tarik wong ya. Kalau betina bukan sedikit yang terbuka jilbab ya. Iya. Kan kakek mutawif ada di depan. Jadi mutawif yang bakal pastikan kapan kita ngangkat tangan taslim untuk memulai umroh. Jadi asal dekat ini baru kemudian kita ngangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Dikecup taslim namanya itu ya. Diulang boleh sampai 3 kali. Nah pastikan kita tuh memanglah sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Karena nanti kita tuh kan bukan memanjang begitu, melebar, tapi memanjang ke belakang barisan kita tuh. Jadi yang belakang tuh kalau dia masih agak ada jarak, jangan langsung ngangkat tangan karena melihat mutawif depan tulang ngangkat tangan. Ya, tunggu ke kita lah agak dekat, nah baru kita Bismillahi Allahu Akbar. Maka mulailah kita tawaf, ya, mulai tawaf ini. Nah, jadi di sini tadi ada apa? Maqam Ibrahim. Lihat. Selama mutar ini 7 putaran yang ada bacaannya makfur diajarkan Nabi itu pertama ketika mulai tawaf ini dari sudut Hajar Aswad maca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sampai batas maqam Ibrahim ini. Jadi dapat 2 kali zikir tadi 3 kali tergantung cepat tidaknya ya, tergantung keadaan di tempat tawaf itu. Itu baik diulang-ulang sampai kemudian di maqam Ibrahim ini zikir tadi stop. Ya. Lalu kita teruskan berjalan. Di sini bisa kemudian mulai membaca doa. Doa apa? Kalau Bapak Ibu nak melok yang di dalam buku doa itu ada panduannya. Tawaf pertama, tawaf kedua, ya, sampai tawaf ketiga putaran ke-7 ya. Ada di situ. Tapi saya selalu berpesan juga menjalinkan pesan. Kalau Bapak Ibu nak doa dewe juga lebih bagus, bahkan mungkin lebih afdol. Biar lebih ngeresep. Doa dalam buku doa itu apa bahasanya? Agak jarang kita baca sehari-hari sebahagiannya ya. Mungkin masih agak asing kalimatnya, agak terpakunya di bacaan Arabnya kurang ngeresapi. Padahal kita tuh tempat yang terbaik kalau kita nak berdoa dari samping Ka'bah gitu. Ya, maka berdoa dengan bahasa kita juga boleh, silahkan. Kalau dirasa itu lebih kita bisa memaknai, ya lebih menggugah itu jauh lebih baik. Jadi bisa misalnya kan bakal 7 putaran tuh. Ya, bisa misalnya kamu doakan monggo putaran pertama misalnya didoakan berulang-ulang. Ya, sesuai dengan keadaan wong tua. Kalau wong tua meninggal berarti doa macam untuk wong meninggal, ya. Ya, jangan didoakan panjang umur lagi kalau meninggal bukan salah tuh ya. Ya maksudnya kita ampuni dosanya, angkat derajatnya, kuburnya jadi taman surga, ya. Nah, itu kalau untuk meninggal, kalau untuk masih hidup, baca tadi panjang umur, ya, mudah ibadah, wafatnya nanti husnul khotimah, terus ulang-ulangi begitu, ulang-ulangi. Kakek mutawif itu dia mimpin juga doa. Biasanya mutawif mimpin doanya doa yang ada di buku itu, ya. Jadi silahkan mana yang kira-kira mudah bagi Bapak Ibu. Nah, terus muter sampai di rukun Yamani. Ini rukun Yamani nih.
doa dari stop. Ya, mulai dari rukun yamani ini ganti dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sama dapat 2 kali, 3 kali, ulangi terus selagi kita belum sampai sudut Hajar Aswad. Asal sampai sudut Hajar Aswad, baru kita angkat tangan lagi. Oh, baik. Di sini tadi rukun yamani tadi boleh kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya. Tapi tidak perlu taslim, tidak perlu dikecup untuk membedakan rukun yamani dengan Hajar Aswad. Tapi di sini kalau udah angkat tangan juga tidak apa-apa. Nah, lewat tidak apa-apa. Nah, tapi kalau di sini kita angkat tangan karena ini tempat batasan memulai dan mengakhiri tawaf. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dapat 1 putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup lagi, ya. Kalau nak ambil sunnatut taslis, ulangi 3 kali. Sekali tapi cukup. Nah, ya. Dari sini apa tadi? Baca yang zikir tadi, karena itu yang maksur diajarkan Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sampailah apa tadi di sini? Maqam Ibrahim, ya. Stop zikir itu, doa lagi. Nah, ya. Di buku doa ada atau nak doa dewek. Kalau tadi putaran pertama untuk wong tua, nah ini untuk siapa misalnya? Yo, gilir ke baik. Doa untuk diri dewek misalnya gitu ya. Nanti putaran keberapa doa untuk pasangan misalnya. Putaran keberapa untuk anak ya. Anak kesempatan, anak cucu disebut namanya. Kalau nak ngerasa betul ya. Itu nah terus begitu. Terus doa sampai di sini stop doanya rukun yamani tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah dikecup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lagi wow. Ya. Jadilah kalau 2 kali mutarnya. Sama baik mutarnya itu. Iya ya. Mutarnya sama, bacaannya sama. 7 kali. Nah, ya. Yang paling penting mumpung teringat disampaikan, ketika tawaf 7 putaran ini, kondisi kita harus dalam keadaan suci. Tidak boleh batal wudhu. Ya. Kalau misalnya di tengah-tengah tawaf batal, yang membatalkan di sini nanti pertama buang angin. Ya. Yang kedua, bersentuhan laki dengan perempuan tapi dengan sengaja. Kalau karena berdesakan, tidak membatalkan. Kita ini kan kalau berdesakan di sini batal, tapi kalau di sana tidak batal, ya, karena memang kondisinya mah itu, ya, sangat mungkin sekali kita bersenggolan, bersentuhan, maka itu tidak membatalkan, mahzur, tempat ini dimaafkan. Jadi biasanya orang batal itu karena buang angin, terkentut Ustaz tadi itu ya. Nah kalau batal di tengah-tengah tawaf, putaran kelima, putaran ke-6 ngomong dengan TL Mutawif, Ustaz aku batal. Gak boleh lanjut baik. Atau diam-diam baik. Tidak tahu juga Ustaz Mutawif itu ya. Bukan Ustaz tahu apa tidak. Tawafnya tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, umrohnya tidak sah berarti. Ngomong. Nanti diajak oleh Mutawif atau TL ya mungkin ya. Sini Pak wudhu dulu, diajak ke belakang. Wudhu dulu, baru setelah wudhu balik lagi masuk tempat tawaf itu. Tempat di mana dia batal, ya. Jadi kalau misal batal itu pas di sini putaran kelima, dia wudhu, sudah wudhu balik lagi ke sini, nyambung, ya. Jadi suruh ulang dari pertama, ya. Mungkin ulang dari pertama, batal dulu, tak sudah kamu ya dewean itu ya, batal dulu terus berapa tuh misalnya ya. Nah jadi itu, itu yang paling penting sebetulnya diingatkan ya. Yang kedua, yang membatalkan wudhu kami nyentuh dengan sengaja. Mudah-mudahan tidak ya. Iya, tapi ada kejadian kan begitu. Iya, Aisyahnya udah kati Ustaz yang ini di Palembang. Oh, dipepetnya misalnya itu maaf ya. Ada kejadian, maka diceritakan ya. Iya, sentuhnya batal itu. Wudhunya itu bahkan bisa merusak umrohnya itu ya. Iya, jadi ya. Nah, inilah ya jadinya untuk tawaf sampai selesai gitu. Nah, ini yang apa putaran 7 nih.
Rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah 7 kali ya. Nanti yang bertanggung jawab ngitung ini siapa? Tawif. Dia yang di depan ya. Dia bertanggung jawab bilangan ini. Tapi kita boleh ngitung dewek juga. Ya apa baiklah medianya apa misalnya. Iya, ada yang pindahkan karet gelang ya gitu. Ada yang apa? Ya macam-macam lah. Saya tengok tuh ada yang bawa bocah apa buntalan kertas gitu ya. Ya jangan batu ya, jangan batu. Kayak kamu campak ke bulu di situ misalnya, asal sudah campak. Kan kaki wong ya. Memudaratkan wong. Ya atau kamu ngitung dewek pakai jari boleh. Ya, yang jelas insyaallah mutawifnya, karena mutawif kan dia bertanggung jawab dan dia berpengalaman. Nanti kalau nggak sudah Bu. Biasanya kalau nak sudah, itu dia sudah agak minggir-minggir juga, walaupun belum sampai itu kan, agak nyauhi. Dah selesai. Karena nanti asal sampai 7 kali, maka kita akan mulai menepi. Ya, nanti setelah selesai ini akan diajak untuk mencari tempat melakukan sholat sunnah tawaf. Ya, sholat sunnah setelah tawaf. Yang terbaik itu searah mu'tazam. Ini mu'tazam kan. Jadi kalau misalnya tempat penuh, geser-geser nggak apa-apa. Yang penting jangan berjauh-jauhan. Ya, sebab tadi kita ini sampai selesai tahlul harus sama-sama biar lancar dan tidak tertunda umrohnya itu. Tempat untuk anak-anak silakan divariasikan begitu ya. Atau ngaco buku titipan doa dari keluarga ya. Ustaz ada doa nih baca juga di situ boleh ya. Lebih ngeresep Bu kalau pakai bahasa kita ya. Ya. Atau kalau nak melodi doa motoluf juga boleh, silakan. Atau kita nunggu di buku juga boleh. Ada larangan lah, karena nanti yang menjadi syarat sahnya itu kita muternya itu, ya. Baik, udah, terus. Nah, ini yang kita jelaskan tadi itu ya, itu Hajar Aswad, yang 2 tuh Muntazam, 3 tuh Bintu Ka'bah, 4 tuh Hijri Ismail, 5 tuh Rukun Yamani, 6 tuh Maqam Ibrahim. Terus ya. Ini tempat-tempatnya tadi yang kita terangkan di luar tadi itu ya. Next terus. Oke, ini ya. Itu sujud Hajar Aswad. Nah itu lampu hijaunya tadi Pak ya, yang tergantung itu ya. Untuk biar bisa untuk ngiro kan, kalau dia agak jauh dari Hajar Aswad kan, lalu lurus belum. Nah dia bisa sambil ngiro juga lampu hijau ini. Terus, nah itu kalau ditarik lurus tuh begitu ya. Di bawah itu dia ada lem juga tuh hijau, tapi kita jangan menunduk ya. Terus keutamaan tawaf ini ya. Jadi tawaf ini kalau yang kita baru datang itu namanya tawaf umroh. Nanti di waktu 5 hari itu Bapak bisa kalau nak tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu ya pakai baju itulah ya. Tapi bukan sedang umroh. Kamu nak muteri Ka'bah itu tawaf sunnah namanya ya. Tidak perlu sa'i. Karena bukan umroh ya. Ini pahalanya tawaf tuh ya. Baik. Nah ini sholat yang selesai ini tadi ya, tawaf. Ini kalau yang afdalnya memang dekat sini, tapi jangan dibayang ke mudah. Terusir hari ini sholat di sini, ya. Maka kita mundur jauh ke belakang. Yang penting selurusan kalau bisa ya tempat ini terus. Ini ya, Maqam Ibrahim itu. Cari nilai pahalanya. Nah, nanti sudah tuh foto-foto tadi selesai. Maka oleh pemimpin akan dibawa ke mas'ah. Mas'ah itu artinya tempat sa'i. Nah, mulai di jalan rombongan lagi. Ya, itu sebelum ke mas'ah itu TR Mutawif akan ngitung dulu. Pastikan jangan ada yang terpisah, ya. Ada yang pertama atau bahkan mungkin yang sudah mulang kalau tidak tahu medan kayak bingung. Sedangkan ibadah ini harus bersambung, tidak boleh dia terpisah, tidak boleh tertunda. Asal sudah tawaf, sudah sunnah-sunnah ini tadi harus nyambung, tidak boleh balik dulu ke hotel. Ayo balik dulu ke hotel Ustaz, tidur dulu. Sa'i belum, misalnya itu ya. Itu nyusahkan ini dewek namanya itu ya. Kali masih tidak sa'i juga, ya. Tapi memang tidak boleh. Nah nanti di tengah-tengah itu banyak galon minum.
Biasanya diajak juga minum biar nambah tenaga. Haus juga 7 putaran itu ya, minum Zam-Zam. Nih, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ini nanti hafalkan doa ini ya, karena nanti bakal sering doanya itu minta sembuh dari rasa sakit. Zam-Zam ini obat ya. Selama di sana selagi pancang minum Zam-Zam yang diminum ya. Takkan misalnya ada 2 botol sifat Zam-Zam mineral, milih mineral ya. Zam-Zam nggak diminum di situ ya. Kalau di Madinah di mana lagi? Pakai 320 belakang masjid ya. Di Sakipah Bani Saidah. Kan ada mama ya. Ustaz, Sakipah. Oh Di iya. Sakipah Bani Saidah itu. Apa namanya? Oh iya. Pangkalan. Nah, sakit pemain saya habis itu pagar ya. 320 ya. Terbayang. Masih agak dekat. Kalau di Madinah itu ada pagar 310. Ya. Kalau kamu ngambil Zam-Zam dalam jumlah yang banyak, di situ dia keranian pecah tempat wudhu pagar 310. Ya, di situ justru harus bawa wadah minimal 5 liter. Bawa yang ini tidak boleh justru. Ya, jadi bawa galon atau misalnya bawa apa-apa di sekitaran 310 itu karena tahu di situ ngisi Zam-Zam banyak yang jualan ini plastik yang tebal itu yang bisa dilipat, tapi kalau dia kosong dijual ya, itu 5 liter acak. Nah itulah tempat di Madinah untuk ngambil Zam-Zam dalam jumlah besar. Jadi kalau hotel kita area 310, 315, 320 itu sayang kalau udah mampir ke situ. Jamaah tuh, oh Ustaz, aku ngambil tiap kali sholat. Asal tuh di mana ngaku mandi rupanya dengan Zam-Zam di hotel itu. Kapan lagi dia mandi banyu Zam-Zam? Yes, boleh silahkan sebab udah kurang-kurang Zam-Zam itu ya. Tidak mungkin kita melarang dia ya. Kesempatan juga. Nah, kalau yang di galon-galon tidak boleh gitu. Mau yang wadah 5 liter tuh ya. Ditendang wong, suruh diusir wong. Ini bukan untuk ini untuk minum katanya ya. Kadang-kadang ada ya. Tidak boleh juga yang meki. Iya, kadang diusir juga ya. Ya, tapi tidak apa-apa lah kalau itu ya. Yang kecil-kecil kita kalau dapat botol itu kan, nah, kayak dimanfaatkan untuk isi Zam-Zam. Jadi manfaatkannya selama di sana minum Zam-Zam, ya. Asal ada kaki Zam-Zam, baru mineral, ya. Nah, itu terus Sa'i sekarang ya. Nah, Sa'i. Nah, ini rukun umrah berikutnya. Jadi tadi niat itu pertama rukun, kedua tawaf, yang ketiga Sa'i. Jadi Sa'i ini berjalan antara Safa ke Marwah. Terus, nah itu ya dari atas di foto lama juga nih, Safa Marwah. Balik lagi ke gambar, Safa Marwah. Ini jelas nih ya, maksudnya jelas itu ukurannya jelas. Nanti ada di berikutnya. Terus begini. Lagi. Nah ini ya, itu sekitaran lebih kurang 400 meter. Safa Marwah. Kalilah 7, 4 kali 7 berapa? 28, ya, hampir 3 kilo baru Sa'i ya. Jadi tawaf tidak dihitung gitu ya. Jadi yang lebih terasa itu di Sa'i memang. Karena tawaf itu ya karena konsepnya makin dekat dengan Ka'bah, makin cepat kita mutar itu ya. Nah, makanya kalau yang didorong di lantai 2 jauh itu, hukum didorong ya. Karena jauh dari Ka'bah, jadi jauh putarannya. Nah, kalau ini jelas ukurannya karena lurus. Jadi ini anggaplah Safa, tempat tak berdiri itu Marwah. Nah, sampai di Marwah dihitung sekali. Dari Marwah pergi lagi ke Safa. Sampai di Safa 2 kali. Ya. Jadi pasti mulai di Safa, berhentinya di Marwah pasti ya. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai di Safa, berhentinya di Marwah, ya.
Nanti akan dibimbing, jangan risau kalau kamu nyimak buku doa. Alangkah banyak doa-doanya ini. Setengah, jadi kapan lagi waktu Natal ini? Ya, itu. Nah, nanti ayat Quran yang berhubungan Safa Marwah ini di surat Al-Baqarah di kedua ini. Ini dibaca waktu naik turunnya itu ya. Naik Safa, turun Safa, naik Marwah, turun Marwah. Ini juga jangan risau. Biasanya ini yang paling semangat atau yang mengkoi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah itu dia baca sepotong-potong nanti biar bisa diikuti oleh jamaah ya. Terus nanti ini dekatnya dari Bukit Safa ya. Kalau kita mulai Inna Safa dan seterusnya baru dengan turun kita akan ketemu lintasan lampu hijau di pucuk itu. Jadi dekat ini ke Bukit Safa. Kalau kita melintas di antara dua lampu hijau itu kan antara hijau pertama, hijau kedua, baca yang ini karena ini yang memang disebut oleh Nabi bacaannya, jadi makhluk. Ya, Robin biasanya juga semangat kita bapak-bapak ditambahi sunnah lari kecil. Ya, Inna Safa wal Marwah. Inna Safa Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzul akram. Ya, sampailah di lampu hijau itu. Asal lewat dah jalan lagi, zikir lagi biasa, baca doa biasa. Nah itulah ya yang menjadi syarat sahnya untuk sa'i berjalan itu muternya itu. Jadi masalah bacaannya apa, doanya apa jangan dibuat risau ya. Itu tidak ngaruh terhadap sah tidak sahnya sa'i ya. Menghayati perjalanan itu. Nanti di tengah-tengahnya ada orang untuk kursi roda ya, yang khusus untuk uang yang baru minta dorong ketika di sa'i. Nanti di atasnya ada lagi lantai 2, lantai 3 ya. Ada nanti mobil golf lantai 4, uang yang tidak kuat misalnya Ustaz aku nak naik mobil golf katanya lantai 4 ya, masih ada mobil golf itu ya. Tapi lah naik dulu 50 real katanya sudah 100 sekarang infonya ya. Nanti silakan ya. Tapi lebih nikmat yang ini sebetulnya ya. Kuat-kuat dulu, kuat-kuat ya. Lebih ngerasa gitu ya. Kalau naik mobil golf tidak terasa sudah. Ya, iya, gak terasa payah-payah yang kita ibadah itu ya. Tapi kalau memang gak mampu ya memang boleh. Nah inilah ya doanya apa? Boleh disamakan dengan doa putaran tawaf tadi. Asal yang pertama doa uang tua, ini kamu doa untuk uang tua lagi, kan tempatnya beda. Sikot di tempat tawaf, sikot di tempat sa'i. Atau meloi lagi. Apa yang dibaca oleh pembimbing asal kamu terdengar meloi ya, atau kamu nak zikir dewek boleh. Nanti macam-macam lah ada yang berzikir, apalagi jamaah Indonesia itu jamaah itu kan paling kreatif Indonesia itu ya, macam-macam yang di doa itu. Kornya juga kan kompak kadang-kadang ya. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Pernah ada yang nyanyi Bukul Waton dulu di situ, jangan ya, kan nyanyi Bukul Waton di situ ya. Iya, apalagi Indonesia Raya misalnya itu jangan ya. Ya, yang biasa-biasa zikir kita subhanallah walhamdulillah itu masih oke ya. Wala ilah itu ya, jamaah itu yang banyak yang main itu tuh. Jamaah luar tidak hati yang main itu tuh ya. Ya mereka baca juga cuman tidak lagu-lagu macam gitu. Dan inilah sang itu. Jadi asal selesai kita di Marwah. Nah, yang sa'i ini bedanya dengan tawaf. Kalau tawaf syarat suci selama 7 putaran, sa'i tidak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu batal, tidak apa-apa terus ke sa'i itu. Ya, kecuali kamu memang pengen wudu. Tapi di situ tidak ada tempat wudu di lintasan sa'i itu. Kalaupun nak wudu mungkin pakai spray tadi banyak-banyak atau misalnya pakai air zam-zam. Tapi air zam-zam di lintasan sa'i dingin. Kalau tahan boleh ya. Dan nanti dia kalau baca di masjid itu kan ada galon dingin, ada galon normal, ya normal, yang not cool tulisannya itu, cool dengan not cool, ya, dingin dengan tak dingin. Tapi di lintasan sa'i dah kata dingin galau itu keran-kerannya itu ya. Nah, tapi kalau tidak wudu boleh terus baik sah.
Kecuali ketika misalnya kita melintas sa'i itu bertemu dengan waktu sholat. Karena orang nanti akan berhenti ya melintas sa'i untuk sholat. Kalau sholat, karena sholat wajib bersuci, maka kita harus ambil wudu. Ya, itu. Nah, itu saja sa'i, nggak sulit insya Allah ya. Selesai. Terus selesai di marwah nih. Marwah. Pintu keluarnya dari marwah. Ya, nggak usah balik lagi ke arah sofa. Ya, keluar di sini. Nah, keluar gitu di sini. Itu akan langsung disambut oleh pelataran belah marwah dengan WC besar. WC besar ini ya. WC lanang, WC betina atau galau. Yang nak nyambung yang baru umroh ini tadi kan. Iya, kalau ada yang nahan kekencing lama juga itu 2 jam 3 jam bisa ya 2 jam tawaf dengan sa'i itu. Nah, makanya orang ke situ. Tapi sebelum kemana-mana, gawi yang ini dulu. Apa? Tahallul, ya tahallul. Potong sedikitnya 3 helai rambut agar selesai rangkaian umroh. Larangan itu menjadi gugur, tidak berlaku lagi. Ya, jangan ditunda tahallul. Pernah dapat jamaah Ustaz kakek gue pernah ini munting di hotel. Ya, kakek terjadi sesuatu. Mungkin terpegang sabun, terpegang apa, bayar dam. Ya, munting bayar. Apalagi dan sama-sama ini kan ada yang ada pembimbing, ada mutawif, kan udah munting dikit ben. Bukan munting galau, bukan motaki. Ya, sekarang ini ada barbershop di situ. Kalau sudah musim haji ya, gratis itu. Ya. Kakek baik itu. Kita kan baru umroh pertama, ada umroh kedua, jangan langsung digondoli kepala kamu ya. Iya, kakek nak umroh kedua, ada tahallul. Mana lagi nak ditetak rambutnya itu ya. Nah, terakhir baik. Asal hari terakhir di muka selalu saja begitu di jamaah. Ya, banyak tempat mungkin itu ya di hotel-hotel itu ada siapkan guys 10 real ya. 10 real lah standarnya itu. Kalau ada yang minta 15 mahal itu masuk ya. Anyam, tawar ya. 10 ya. Nah, dia itu cepat orang di situ. Mau tak ke rambut itu paling 3 menit ya. Jipung sini nih. Ini lupa pula nanya cukuran itu apa lah cukuran itu cepatnya dia nyukur itu. Satulah sudah. Nah, ini doanya ya. Jadi nanti inilah menjadi penutup rangkaian ibadah umroh dengan tahallul. Kalau tahallul selesailah rangkaian ibadah umroh kita. Dan habis. Selesai, balik itu, malam selesainya itu. Nanti silahkan komunikasi dengan TL. Apa kamu nak mantap di situ, nak nunggu sekalian subuh mungkin ya, 2 jam lagi misalnya atau 3 jam, atau kamu nak balik ke hotel. Yang penting ngomong biar ketahuan kamu tuh di mana. Ya. Setelah sholat fardu biasanya ada sholat jenazah. Ya, ini kesempatan ini. Ya, kesempatan aku nambah pahala yang banyak itu. Kan disebut oleh Nabi, orang yang menghadiri sholat jenazah dapat pahala 1 qirab. Kalau sampai ngantarkan ke liang lahat dapat 2 qirab. Sahabat bertanya Nabi, sekirab itu macam mana dosanya? Kata Nabi, tengoklah Jabal Uhud itu ya. 1 jabal itulah 1 qirab. Besarnya nilai pahala jenazah tadi, meloi jenazah. Jadi nanti kalau kita sholat baik di Nabawi atau di Haram, terutama yang ada ba'diyahnya, apa yang ada ba'diyah, Zuhur, Maghrib, Isya. Setelah sholat kan akan zikir berjamaah di situ. Setelah sholat wajibnya, jangan langsung tegak untuk ba'diyah, tunggu ke sholat jenazah, ya. Sholat jenazah, sayang kesempatan gitu tiap waktu sholat jenazah. Bukan berharap tiap waktu itu ada yang mati, bukan. Tapi selalu banyak yang mati di situ. Jumlahnya banyak, kita tidak tahu baik mana Ustaz yang mati di jamaah mana. Ya nasib mungkin belum jamaah kita kan. Tapi ada pula biasanya, ada sholat jenazah. Maka setelah sholat fardu, salam, zikirlah dulu. Tunggu. Nanti dia ada ngomong pertamanya itu jelas ke berapa jumlah jenazah itu. Cuman kita karena tidak paham bahasa Arab, lewat baik kan. Dia tuh nyebut jamaahnya ini, jenazahnya ada ini, ada budak. Kalau nyebut tifel atau atfal berarti jenazah itu ada budak-budaknya. Nah, biar kita tidak bingung, pokoknya nanti anggapnya banyak
2, 3 yang meninggal tuh. Jadi nanti pas doanya pakai hum itu ya, domirnya itu ya, domir hum. Nah itu. Nah jadi sholat jenazah ya. Macam yang disyariatkan sholat yang terdiri dengan 4 kali takbir tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Ya, ini kami murojaah biar mungkin kalau ada yang belum tahu atau mungkin ingin mengingat, kalau selama ini mungkin agak jarang kita sholat jenazah kan. Kadang-kadang nunggu mati dulu baru sholat jenazah ya. Kadang-kadang ada kesempatan dan melo juga, apalagi ibu. Kita tengok di kampung itu kalau ada meninggal yang nyolati bapak-bapaknya apa ya, padahal itu boleh juga ibu-ibunya ya. Jadi sholat jenazah 4 kali takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama baca surat Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Takbir yang kedua baca sholawat. Ya, sholawat itu agak lama juga dibaca. Bacalah sholawat Ibrahimiyah yang baca kita tahiyat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kadang-kadang kita lah sampai situ masih lagi belum takbir lagi ya. Atau nak sholawat yang biasa diulang-ulang juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala, diulang-ulang sampailah imam terdengar Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga doa untuk mayit jenazah. Ya. Nah, kalau kita udah tahu persisnya berapa, pakai yang domir hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum ya wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Tambahkan juga Allahumma ja'al qabrahum. Karena agak panjang imam tu maco ya kalau di sana. Agak panjang dia baca doa. Kalau kita dah hafal banyak doa, Allahumma ighfir lahum itu lah diulang-ulang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum. Diulang-ulang sampai terdengar imam Allahu Akbar. Takbir yang keberapa? Keempat. Biasanya tak baca apa lagi kalau di sana. Dia langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sampai 3 menit dapat pahala baca Gunung Uhud. Ya. Kalau nak dapat 2 Gunung Uhud, melodi sampai pengukuran. Tapi tidak usah, ya bukan di dusun kita tahu gitu TPU-nya di mana ya. Iya, udah di situ udah tahu jenazahnya baik dan jingok ya, depan sana jauh di sana itu ya. Nah itu dapat pahala itu. Nah baru nanti setelahnya itu kalau ada sholatnya ba'diyah baru nambah di ba'diyah. Jangan ba'diyah, kalau ba'diyah ada ketiga kamu lagi kamu ba'diyah tiba-tiba sholat jenazah ya. Nah ini untuk teringat. Dan saya rasa itulah ya. Lain-lainnya kalau ada yang terlewat mungkin boleh tanya jawab, silakan. Terutama kaitan tentang ibadah ya. Kalau teknis keberangkatan insya Allah tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Haji. Sama-sama kita baca doa untuk mengakhiri dan mengambil berkah acara kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana bil mustafa balligh Makkah Madinah واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصحة وارزقنا العافية وارزقنا السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.